manual book petunjuk untuk seri 10/428B. Ini sepertinya ada bawaannya untuk kunci roda hex, terus kemudian ada mungkin charger kali ini ya, USB charger. Transmitternya, remote-nya. Bagus sekali materialnya. Tombol LCD dengan beberapa fungsi nanti akan kita lanjutkan, kita akan jelaskan di sesi selanjutnya. Kemudian ini ada baterai dengan T-plug, plug seperti ini, T-plug karena bentuknya seperti ini ya. Ini masuk kategori Propo, jadi info buat RC pemula entry level. Untuk RC itu sendiri dibagi dua. Yang pertama itu RC itu radio kontrol ya, bukan remote control tapi radio kontrol. Yang pertama itu tipe KID, yaitu yang masuk toys. KID itu quick drive, yang mana dia kalau quick drive ini saat kita gas dia langsung jalan satu kecepatan, dan saat kita belokkan ya satu belokan langsung patah gitu. Belok kanan langsung kiri langsung full. Nah ini full Propo yang seperti ini. Ini bisa diatur kecepatannya, bisa pelan, bisa kencang, dan beloknya juga bisa kita atur. Itulah yang diistilahkan full Propo. Kemudian ada satu lagi yang disebut semi Propo. Biasanya itu salah satu dari full Propo yang dikurangin. Misalkan kecepatan bisa diatur tapi untuk beloknya tidak bisa diatur, jadi langsung patah kanan langsung full, atau ke kiri langsung full. Nah itu yang semi Propo. Kalau ini kategori sudah full Propo, jadi sudah semi pro. Jadi menggunakannya harus lebih hati-hati dan harus bisa mengerti penggunaan RC tersebut. Di RC untuk yang full Propo ini juga ada beberapa kategori yang disukai oleh penggemarnya masing-masing. Nah, sebelum ke sana, untuk yang tadi informasi untuk KID quick drive itu masuk kategori toys. Misalkan kalau dia rusak ya otomatis dia udah nggak bisa diperbaikin lagi, langsung buang. Harganya di sekitaran 300.000 ke bawah. Nah kalau yang sudah full Propo ini banyak sekali, dan varian harganya juga rentangnya sangat jauh sekali, dari 1 juta sampai puluhan juta. Makanya kalau sudah masuk ke full Propo ini, bermainnya harus lebih hati-hati, harus bisa memahami, mengerti bagian-bagian dari RC itu sendiri, sehingga nanti bisa bermain lebih maksimal dan tidak cepat rusak.
meskipun di kategori hobi ini semua spare part di mobil ini sudah tersedia, jadi apabila ada yang rusak bisa diganti item-itemnya. Jadi misalkan ada shockbreaker yang rusak, terus kemudian ada roda yang mungkin lepas rusak, kemudian ada bagian dari kopel yang rusak, nah itu semua bagian ada spare partnya. Cuman ya kita harus lebih hati-hati menggunakan RC ini karena memang ini sudah bukan mainan yang rusak langsung buang, tapi ini adalah sudah masuk kategori untuk hobi. Nah, kembali lagi tadi untuk tipe-tipe dari full Probo itu sendiri ada beberapa macam pilihan. Jadi untuk yang ini kategorinya dialah off-road, buggy. Jadi dia cocok untuk bermain di off-road, jadi seperti misalkan di tanah, kemudian di rumput, kemudian di jalan pada umumnya yang tidak harus rata, tidak harus mulus. Nah ini cocok nih. Kecepatannya juga kencang, bisa sampai 50 km per jam kalau melihat dari spesifikasi dari pabrikannya. Kemudian ada jenis yang lain, yaitu ada drift yang untuk race. Untuk yang balapan itu biasanya butuh area yang halus seperti yang di basement mall, itu untuk ngedrift atau untuk race. Kemudian ada juga untuk yang adventure. Nah ini untuk yang lebih ke petualangan. Jadi mobilnya ini ada juga seperti model Jeep gitu. Dan ini sebenarnya juga bisa dikatakan adventure, tapi dia masih semi. Tambahan informasi lagi, mobil ini RC ini, radio kontrol ini dikontrol oleh namanya ini transmitter namanya. Kalau bahasa entry levelnya remote. Jadi di sini tuh di mobilnya sudah ada receiver dan di sini adalah transmitternya. Jadi bisa dikendalikan jarak jauh dengan frekuensi 2,4 GHz. Jadi nggak saling benturan dan range jaraknya bisa jauh juga. Beda dengan mobil-mobil yang toys, yang mainan, itu paling jaraknya nggak bisa jauh dan sinyalnya bisa saling berbenturan. Dan ini sudah 4 WD, jadi depan belakang sudah dihubungkan oleh kopel yang bisa menggerakkan roda depan dan roda belakang, dan masing-masing mempunyai gardan belakang dan gardan depan ada juga. Nah ini kecepatannya sangat tinggi, makanya harus hati-hati dalam menggunakan mobil RC ini. Oke baik, karena ini RTR, ready to run, jadi dia bisa langsung digunakan. Apa itu ready to run? RTR, jadi RTR itu semua komponen elektronik sudah terdapat di dalam satu unit RC ini. Oke, ini kita akan coba buka bagian dalam dari RC ini. Semua ada menggunakan hex screw ya. Jadi kunci N. Yuk, ini beberapa bagian yang bisa kita lihat. Jadi bagian utama RC adalah yang pertama servo,
servo ini adalah tugasnya untuk menggerakkan kemudi roda. Jadi saat belok kanan dan kiri, servo inilah yang fungsi menggerakkannya, dinamakan servo. Ini ada part untuk upgrade-nya, jadi semua part-part ini ada upgrade-nya, bisa diganti dengan metal, dan servo pun juga bisa diganti yang lebih baik lagi. Kemudian yang kedua adalah ESC, Electronic Speed Control, dan Receiver. Nah, kalau yang di seri ini sebenarnya untuk ESC dan receiver terpisah, tapi dari WL Toys ini digabung menjadi satu. Jadi di sini di sirkuit ini untuk ESC yang untuk mengendalikan kecepatan, Electronic Speed Control, dan receivernya untuk menerima ke remote-nya jadikan satu. Ini partnya juga sudah ada, kalaupun rusak nanti bisa diganti. Nah, dan di dalam ini adalah untuk motornya. Ini motor inilah yang mengatur untuk yang sebagai penggerak untuk mobil RC ini 540, kecepatannya bisa sampai 50 km per jam. Jadi harus lebih hati-hati, karena dengan kecepatan yang sangat kencang itu, kalau nabrak ya bisa langsung hancur. Jadi harus hati-hati. Kemudian satu lagi, ini mobil ini double speed. Di sini ada servo. Nah, double speed ini yang jarang sekali ada di mobil RC. Jadi ini bisa digunakan untuk kecepatan rendah dan kecepatan tinggi. Sebenarnya disarankan jangan sering-sering menggunakan ini, karena servonya ini giginya ini bisa istilahnya bisa kondisi netral. Nah, kondisi netral ini nanti pada saat ditekan gasnya dia tidak akan terhubung giginya. Nanti kita tes, kita cek fungsi dari dual speed ini. Berdasarkan pengalaman kemarin, ini bagian yang dual speed ini kita off-kan saja, karena memang riskan sekali kondisinya tiba-tiba dia menjadi netral, dan itu menyebabkan gigi yang di dalam gearbox ini itu tidak terhubung, sehingga tidak bisa menggerakkan roda-roda mobil RC tersebut. Selanjutnya ini yang dinamakan transmitter atau remote ya. Ini tampilannya bagus, bahannya juga oke. Di sini ada LCD. Nanti fungsinya banyak sekali di sini. Ada untuk endpoint, untuk bisa reverse, jadi membalikkan kondisi, maju bisa mundur, mundur bisa maju. Kemudian ini ada trim, terus dual rate, auto brake system, eksponensial. Ini fungsinya masing-masing. Jadi ini sudah semi pro, jadi memang ini diperuntukkan untuk yang tingkat lanjut. Kemudian di tombol ini ada TH trim. TH trim ini adalah throttle trim, jadi ini bisa kita gunakan untuk mengadjust atau men-setting kecepatan untuk memulainya. Jadi pada saat kita start bisa langsung jalan atau enggak. Kemudian di sini ada steering trim. ST trim ini steering, jadi ini untuk setting kondisi kelurusan dari kemudi. Oke. Ini kita baterai AA ada 6 jumlahnya. Pasang semuanya ya.
akan kita tes menggunakan remote yang sudah terisi baterai. Akan kita coba nyalakan mobil ini. Kita hubungkan baterainya terlebih dahulu. Ini baterainya, colokan dengan baterai. Di sini baterai menggunakan dua sel 2200 mAh dengan voltase 7.4. Jadi nanti kalau mau nambah baterai, pastikan spesifikasinya sama juga, yaitu dua sel 7.4 volt. Nah, nanti untuk kapasitasnya kan ini 2200. Nanti bisa beli yang lebih agak besar lagi, tapi pastikan dimensinya cocok ya. Ini kan panjangnya panjang baterainya 10 cm. Nah, ini 10 cm panjangnya. Nah, nanti kalaupun mau upgrade paling panjang ya di 12 cm atau di 13 cm. Tapi lebih baik cari yang 10, tapi dia agak tebal mungkin nanti. Jadi bisa di upgrade di kapasitasnya, bisa ke 3600 ataupun yang lainnya. Tapi pastikan untuk speknya 2 sel dan voltasenya di 7.4.